Apakah bintang bisa disebut bintang jika tidak memancarkan cahaya? Jika bintang tidak memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya, apakah masih memenuhi kriteria sebagai bintang? Apakah hidup masih bisa dikatakan hidup jika tidak memiliki kemampuan untuk bermanfaat bagi diri sendiri, apalagi bagi orang lain? Banyak orang merasa hidup itu hanya berarti jika mereka merasa produktif dan berhasil. Namun ada juga yang percaya bahwa nilai kehidupan tidak hanya diukur dari pencapaian atau manfaat yang langsung terlihat. Hidup bisa tetap disebut hidup meskipun merasa gagal atau tidak bermanfaat. Terkadang usaha yang tampak gagal malah memberikan kedewasaan atau pengalaman yang berguna untuk masa depan. Jika pengalaman ini dipelajari bukan hanya diratapi, kembali lagi kepada bintang yang tidak lagi bersinar. Ia kehabisan bahan bakar nuklir di inti, dan pada titik itu, ia bisa berubah menjadi bentuk lain, seperti bintang neuron, lubang hitam, atau bahkan menjadi supernova sebelum akhirnya menghilang. Dalam kehidupan manusia, perubahan bintang yang tidak lagi bersinar bisa diartikan sebagai momen ketika seseorang merasa kehilangan arah atau tanpa tujuan, seolah tidak lagi memberi cahaya atau manfaat. Sama seperti bintang yang mati, tetapi mungkin meninggalkan sisa-sisa yang memberi materi baru. Begitu pula dalam hidup, kita masih hidup. Jangan menunggu perubahan. Ini hanya ajakan untuk aktif mengambil langkah dalam menciptakan perubahan itu sendiri. Menunggu perubahan seringkali membuat kita terjebak dalam harapan yang tidak pasti. Sementara kita berani mengambil tindakan, kita memberi diri kita kesempatan untuk meraih hasil yang lebih konkret. Apakah kamu sedang berpikir untuk berbuat perubahan besar dalam hidupmu? Atau nyaman dengan kata-kata penuh harapan yang hanya membuat tenang tapi tidak berbuat apa-apa? Bintang yang mati menghasilkan beberapa hal yang sangat penting dalam alam semesta, terutama dalam proses pembentukan elemen baru dan pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Dan kita masih hidup, belum mati. Hidup itu masih ada rasa sakit, dan energi rasa sakit ini bisa diarahkan pada hal yang bermanfaat. Contohnya, datang aja ke tempat fitness. Biasanya lebih berenergi untuk angkat beban, sampai energi sakit ini terkuras, sampai akhirnya badan ini malah sehat, segar, dan stres pun hilang. Ini aneh gak sih? Jika energi dipusatkan pada hal tertentu, bisa kembali lagi bermanfaat bagi diri, mengalihkan energi dari rasa sakit ke arah yang konstruktif. Adalah sebuah perjalanan yang bisa mengarahkan pada transformasi diri. Tidak hanya bermanfaat bagi kita secara pribadi, juga bisa merangkul perubahan dan pertumbuhan buat siapa saja yang sedang terpuruk. Hidup terasa penuh kegelapan, seolah setiap langkah kita mengarah pada jalan yang tidak pernah membawa kita pada tujuan. Terperangkap dalam perasaan bahwa hidup kita tidak memberikan manfaat apapun, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Pasti setiap fase memiliki alasan yang lebih besar. Gunakan energi gelapnya pengalaman ini untuk dirimu sendiri, mengubah hidupmu sendiri. Gak usah terlalu banyak mikir secukupnya dan mulai. Kadang kita terlalu banyak menenung, merencanakan sehingga akhirnya tak pernah mengambil tindakan pertama. Langkah pertama, mulai saja dulu, ngeluh belakangan. Jika sudah ada perencanaan, jangan kayak perencanaan nongkrong bareng minggu depan, tapi pada saat acara semuanya sunyi. Akhirnya hanya sekedar rencana. Kembali lagi pada langkah pertama. Terkadang langkah pertama adalah yang paling berani. Mulailah sekarang dan biarkan perjalanan mengajarkan sisanya. Dan berhenti hanya mendengarkan kata bijak. Kata-kata bijak memang memberi inspirasi, tapi ada kalanya jika tidak bijak dalam menggunakan kata-kata tersebut, malah bisa membuat kita berhenti dan merasa terperangkap pemikiran yang berlebihan. Banyak kalimat yang justru bisa menambah rasa ragu, seperti harus sabar dulu atau tunggu waktu yang tepat, yang terkadang lebih memicu penundaan diri daripada aksi. Hidup lebih butuh aksi daripada kata-kata. Pergerakan dalam hidup terjadi bukan dari menunggu atau berlarut-larut dalam teori, tetapi tindakan nyata. Kadang untuk maju kita hanya perlu bergerak, meskipun langkah pertama terasa kecil. Yang penting mulai bergerak dan belajar sepanjang jalan. Saya juga bikin konten gak kerasa kok udah banyak aja, dan saya amati kembali ada perubahan yang baru saya sadari sendiri. Mulai aja yuk.